Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua kelas 10 MIPA 1, kelas 10 MIPA 2, kelas 10 MIPA 3, kelas 10 MIPA 4, dan kelas 10 MIPA 5, serta anak-anakku kelas 10 IPS 1, IPS 2, IPS 3, dan kelas 10 IPS 4. Syukur alhamdulillah, pada hari ini kita telah selesai melaksanakan ibadah puasa, sholat tarawih, menunaikan zakat, dan dirangkai dengan ibadah sholat idul fitri di rumah masing-masing. Doa kita semua, mudah-mudahan puasa dan ibadah-ibadah kita mampu menghantarkan kita meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian saya meminta maaf kepada anak-anak semua. Dalam kurun waktu hampir 1 tahun ini, ketika saya sedang mengajar di kelas, saya mempunyai kekurangan dan kesalahan kepada anak-anak semua. Saya secara pribadi mohon maaf kepada anak-anak semuanya. Mohon untuk dimaafkan. Selanjutnya, saya mengucapkan terima kasih kepada anak-anak semuanya yang telah mengikuti kegiatan pesantren kilat dengan sangat-sangat antusias, dan tugas yang diberikan dari sekolah telah dilaksanakan dengan sangat baik. Dan sekali lagi, saya mohon maaf jika dalam pemberian tugas ini sangat menguras paket data dari anak-anak semuanya. Oke, pada hari ini saya akan memberikan pengantar tentang materi yang terakhir, yaitu dakwah Nabi periode Madinah. Dan sebelumnya, dulu ketika pada semester 1 kita semua sudah mempelajari dakwah Nabi periode Mekah. Maka ini adalah kelanjutan materi pada semester 1 yang terdahulu. Oke, sekarang kita pelajari dakwah Nabi periode Madinah. Madinah menjadi ruang dakwah Rasulullah setelah dakwah di Mekah sempit bagi dakwah Rasulullah, bagi perkembangan Islam di sana. Dakwah di Madinah berawal dari respon orang-orang Yasrib atau orang-orang Madinah yang datang ke Mekah pada bulan haji, atau yang kemudian dikenal dengan perjanjian Aqobah. Di sisi lain, juga tidak lepas dari pribadi Nabi Muhammad SAW yang memiliki sikap jujur. Keberhasilan dakwah Rasulullah SAW pada waktu itu bisa dilihat dari orang-orang Yasrib atau orang-orang Madinah ketika perjanjian Aqobah 1 maupun dalam perjanjian Aqobah 2, di mana mereka mengubah sikap dan perilaku mereka, bahkan bersedia menjadi pelindung Rasulullah SAW. Karena pada hakikatnya dakwah merupakan suatu media untuk mengubah masyarakat dari negatif menjadi positif atau berakhlak mulia, dari yang tertinggal menjadi maju, untuk membentuk dan membangun sebuah masyarakat baru di Yasrib dengan ragam suku dan kultur masyarakat yang beragam. Rasulullah SAW mempunyai berbagai langkah dan strategi dalam mewujudkan hal tersebut, diantaranya dengan cara membangun masjid, menciptakan persaudaraan baru, membangun peranata sosial dan pemerintahan,
mengadakan perjanjian dengan masyarakat Yahudi di Madinah dan lain sebagainya. Waktu Rasulullah hijrah ke Madinah, sudah banyak dari penduduk Madinah yang memeluk agama Islam. Maka dari itu, setelah beberapa bulan di Madinah, Rasulullah kemudian membangun Masjid Nabawi. Pembangunan Masjid Nabawi tersebut berfungsi sebagai tempat ibadah dan sebagai pusat kegiatan dakwah pemerintahan untuk bermusyawarah dan lain sebagainya. Pembangunan masjid yang saling bahu-membahu telah mengajarkan arti sebuah persaudaraan dan semangat persamaan antar umat manusia. Strategi kedua Rasulullah SAW dalam membangun sebuah peradaban baru adalah dengan menciptakan sebuah persaudaraan. Sebagaimana kita ketahui, ketika kaum muhajirin atau pengikut Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, banyak menderita kemiskinan karena harta mereka semuanya ditinggal di Mekah. Pada momen inilah Rasulullah SAW menciptakan persaudaraan baru antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Rasulullah SAW kemudian menjadikan Ali bin Abi Thalib sebagai saudara Nabi SAW sendiri. Lalu Abu Bakar As-Siddiq dipersaudarakan dengan Kharijah bin Zuhair, serta Umar bin Khattab dengan Itban bin Malik, dan seterusnya. Dengan hal tersebut, Rasulullah SAW telah mempertalikan keluarga-keluarga Islam, di mana masing-masing keluarga mempunyai talian erat dengan keluarga yang lainnya, sehingga persaudaraan tersebut membentuk sebuah kekuatan baru yang kemudian membantu dakwah Rasulullah SAW. Setelah melakukan kedua hal di atas, Rasulullah SAW kemudian mengadakan perjanjian dengan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah dan berbagai elemen penting yang ada di Madinah. Hal ini juga merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika berdakwah di Madinah, yang kemudian perjanjian tersebut dikenal dengan Piagam Madinah yang ditulis pada tahun 623 Masehi atau tahun kedua Hijriah, di mana dalam Piagam Madinah ini terdapat beberapa poin penting. Di antaranya yaitu kaum muslimin dan kaum Yahudi hidup secara damai, bebas memeluk dan menjalankan agama masing-masing. Apabila salah satu dari pihak diperangi musuh, maka wajib membantu pihak yang diserang. Di antara mereka harus saling mengingatkan dan saling berbuat kebaikan, serta tidak akan saling berbuat kejahatan. Kaum muslimin dan Yahudi wajib saling menolong dan melaksanakan kewajiban atau kepentingan bersama. Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin umum, adalah pemimpin untuk seluruh penduduk Madinah. Bila terjadi perselisihan di antara kaum muslimin dengan kaum Yahudi, maka penyelesaiannya dikembalikan kepada Nabi sebagai pemimpin tertinggi di Madinah. Setelah berhasil mengikat masyarakat Madinah yang beragam tersebut dalam satu ikatan dengan Piagam Madinah,
kemudian Rasulullah SAW membangun peranata sosial dan pemerintahan yang juga termaktub dalam Piagam Madinah. Sehingga ketika Rasulullah SAW berdakwah di Madinah, beliau bukan hanya sebagai penyampai risalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, tetapi juga sebagai pemimpin negara. Bahwa Rasulullah SAW di Madinah juga sebagai seorang penguasa yang menjalankan kekuatan politik dan militer sekaligus pemimpin keagamaan. Begitulah dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Selain dengan mauidhah dan uswah hasanah, juga dengan membangun toleransi di tengah keragaman untuk mencapai sebuah kemaslahatan bersama tanpa ada paksaan. Jika ada pertanyaan, anak-anak dapat menyampaikan di kolom komentar di bawah. Selanjutnya, untuk persiapan penilaian akhir tahun, anak-anak dapat mempelajari dari buku LKS maupun buku paket, mulai dari bab menghindari pergaulan bebas dan zina, bab iman kepada malaikat, bab menuntut ilmu, bab haji, zakat, wakaf, serta bab yang terakhir ini yaitu bab dakwah Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Oke, itu saja dari saya. Jangan lupa tetap kita budayakan hidup bersih dan hidup sehat, serta makan makanan yang bergizi, memakai masker, mencuci tangan, dan tetap selalu beribadah, belajar di rumah. Sekian, terima kasih untuk anak-anakku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.